Kamu tinggalnya di sini ya Pak Ahmad ya? Iya. Oh, jadi nggak kehujanan, kepanasan ya? Iya. Menariknya tidur di sini ya Pak Ahmad? Sesuatu yang tidak ada menjadi impian. Kalau milih di kuburannya kenapa? Karena Tidurnya dulu gitu. nenek saya milik di kuburan itu karena sesuatu yang di kuburan itu merupakan sesuatu kebahagiaan daripada saya. Walaupun itu angker, walaupun itu serem, tapi bagi saya angker, serem, mencekam itu tergantung keberanian saya itu tinggal di tempat kuburan itu untuk apa. Dan mengapa saya tinggal di kuburan itu lebih senang, karena banyak juga sesuatu impian-impian dari kuburan itu yang mengusik daripada saya tidur di situ. Yang cuman terkadang apa ya, saya sok diganggu oleh orang-orang yang ngeblank. Rehabilitasi itu bertujuan untuk membiasakan atau mendampingi ODS untuk bisa kembali ke masyarakat atau ke keluarga. Tetapi kepada kenyataannya ada beberapa ODS yang selesai rehabilitasi, mereka memilih kehidupan yang lebih bebas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Rehabilitasi Jiwa Tirto Jiwo dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, jadi ketemu lagi kita untuk berbincang-bincang. Kali ini kita akan sharing ya teman-teman. Jadi di rehabilitasi kami ini ada banyak yang sudah kita antar kembali pulang ke keluarga, ke masyarakat, mereka bisa berdaya ya, dan juga ada juga yang masih tetap di kami karena perlu pendampingan yang jangka panjang. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman berbincang-bincang dengan tamu kita ya. Jadi beliau ini adalah ODS yang sudah 8 bulan direhabilitasi, dan akhirnya beliau memilih untuk nyaman ya Pak ya, itu tidur di pekuburan umum namanya Kerkop, di mana pekuburan umum ini ada di tengah kota, kondisinya bersih wangi bunga ya. Jadi nanti kita akan sama-sama menyimak ya, kenapa kok tidak kembali ke keluarga, kenapa lebih memilih tidur di sana, tinggal di sana. Teman-temannya siapa Pak di sana? Di kampung itu. Oh, ada gambaran kampungnya ya? Iya. Ya, nanti kita bisa cerita sama-sama. Oke, Pak, perkenalkan dirinya. Namanya siapa gitu? Yahya Selamat Subardi. Pak Yahya Selamat Subardi, masih ada keturunan Afrikannya ya. Ya, jadi di Purworejo ini ada perkampungan yang namanya Gang Afrika. Di sana ada banyak keturunan Afrika dari zaman Belanda, di mana berdomisili di sana gitu ya. Ini perkampungan di Sapuran ya Pak ya. Jadi dulu di Tirto berapa bulannya? Saya di Tirto mungkin 8 atau 9 bulan. Terus merasa membaik gitu. Kalau dulu yang dirasain apa Pak? Saya dulu yang dirasain ya orang tua nggak ada, kemudian ada sengketa antara saudara dan tetangga itu yang mengakibatkan saya kayak resesi, kekeringan. Nggak nyaman, bingung mau gimana, Iya. garuh gitu ya. Terus Dalam kegersangan kekeringan itu mau tidak mau kan saya seorang diri. Posisi saya seorang diri dalam menghadapi berbagai pembauran daripada watak-watak orang itu kan berbeda-beda. Nah, saya itu mau kemana? Posisi saya itu mau kemana? Dan saya itu tujuannya itu untuk memberikan makan kepada pribadi saya sendiri itu untuk apa? Setelah saya ada bersama dengan teman-teman baik di kuburan maupun bersama Pak Bowo, Pak Derajat ya kan, mencari ini taman
Taman di Tirtojiwo mempercantik, memperindah atau pesona daripada Tirtojiwo itu supaya hidup tidak gersang. Iya. Dan saya juga di sana juga bisa jaga malam atau curhat atau bagaimana menghadapi orang-orang yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Nah itu menjadi komunikasi bagi saya. Oke, jadi terus Pak manggilnya Pak Slamet ya? Iya. Udah pernah menikah belum Pak? Kalau menikah belum? Oh, pernah punya pacar? Punya pacar ya grafiknya naik dulu. Oh, putus nyambung gitu. Iya. Oh ya, tapi belum sampai ke pernikahan ya. Belum. Terus berarti kalau dari Deko nggak pulang ke keluarga ya? Tapi rumahnya masih? Rumahnya itu istilahnya dikop sama kakak saya. Oh, ini punya. Jadi, tapi malah sekarang lebih nyaman hidup di dekat kuburan, komplek kuburan ya. Kuburan itu luasnya berapa ya Pak ya? Kuburan itu luasnya ya selain 900 m kali 800 m. Lebar 800 m, panjang 900 m. Hampir 1 kilo ya? Ya setengah kiloan aja. Ya setengah kilo kan 500. Setengah kilo. Jadi kalau perkiraan setengah kilo, kalau untuk mubeng ya setengah kilo, 1 kiloan. Oh iya. Iya. Jadi di sana kan makam kuno ya, ada makam Belanda-Belandanya gitu ya. Jadi tapi masih buat makamin sampai sekarang ya. Masih. Tapi bersih ya, terawat ya. Ada Terawat. yang membersihkan? Ada. Pak Slamet termasuk membersihkan? Saya bukannya termasuk yang membersihkan, tetapi di antara mereka itu bukan honotorium, jadi ini sokongan. Oh, honorium. Honotorium. Honorarium. Dapat honor gitu ya. Iya. Terus tapi dapat iuran dari keluarga yang dikubur. Kuburan ya, yang di family itu. Oh iya. Oh, ada kayak paguyubannya gitu Iya. ya. Jadi Jadi- macam ini punyanya siapa? Hmm. Jadi punyanya Pak Derajat, punyanya Ibu atau punyanya Pak Bowo. Lah keseluruhan absensi daripada di kuburan itu tidak harus dimiliki oleh perorangan individu. Enggak. Sama tidur di mana kalau di sana? Di antara makam atau ada rumah-rumahannya? Ini SKKA, ya toh? Seperti ini, kosong. Rumah tua gitu ya, Rumah rumah tua, besar. rumah besar, rumah tua, ya. Terus di sampingnya itu kan nenek-nenek. Lah saya tidur di situ dalam kondisi saya ingin tahu kenapa rumah kosong ini kok unik dan ada apa gerangan di rumah kosong itu, sesuatu yang unik yang menarik itu apa? Tapi boleh tidur di situ. Boleh-boleh aja. Yang punya nggak bilang, yang penting dibersihin gitu ya. Dalam jangka waktu yang agak lama, karena tidur di situ itu kan termasuk kayak rumah kosong angker loh. Lah itu penghuninya atau saudaranya yang di Sumatera atau yang di Surabaya itu otomatis tidak pernah datang ke situ. Setelah saya bersihkan, dia mengaku dari Surabaya punya rumah itu. Nah, keunikan daripada rumah angker itu kan apa? Selain ada ini apa macam-macam hiasan biji loh, gentong itu, dan deretan daripada rumah angker itu rata-rata memang dari pohon ke pohon itu, mau pohon belimbing, mau pohon mangga, mau pohon kelapa gading, itu ada sesuatu yang seperti makhluk halus. Oh, angkernya gimana? Angkernya itu satu wujudnya itu orang membawa payung, bajunya merah, semacam dasteran merah dan topinya merah. Noni. Ya nek bisa digambarkan Susana. Oh. Ngiler gitu. Cantik ya. Cantik. Nah itu di rumah itu. Tapi kalau tidur di kuburannya sering Pak, di komplek kuburannya. Di komplek kuburannya itu ya sering. Tapi juga nggak takut. Cuman terkadang saya tidur di komplek kuburan ini kan ada kerikil-kerikil lah, batu-batu kecil, saya tidur di situ. Kalau nggak hujannya. Kalau nggak hujan, kalau musim kemarau ya saya bersihkan.
ada yang memberi ya saya terima kasih, nggak ada yang memberi ya saya tidak menunggu. Yang penting saya membersihkan itu kerelaan hati, keikhlasan, Jadi ketulusan. amaliah ya. Amalah. Nah, jadi selain tidur di rumah kosong, tidurnya di area komplek kuburan gitu. Iya. Tapi aman ya, nggak pernah ada orang jahat. Aman, yang cuman terkadang apa ya, saya sok diganggu oleh orang-orang yang ngeblank. Oh, Orang yang ngeblank itu otomatis kan dia masih minum obat. Oh, Lah dia datang, kemudian dia memberikan ulut salam kepada saya, ya saya temenin. Kamu mau rok apa ini ya. Selain dia apa mencela, nyacat, dia mengajak ke saudara. oh gitu. Tapi berarti nggak ganggu ya. Nggak ganggu. Dia butuh teman juga. Yang istilahnya istrinya itu kan penyakit Parkinson, dia sendiri ngeblank. Saya tanya, "Ah, kamu itu ngeblank karena apa?" "Ya kenapa kok kamu itu ngeblank? Apa kamu itu di PHK dari apa? Pertamina Cilacap, kamu sampai di rumahnya Mbak Erna itu kok jadi seperti itu kenapa?" Karena posisinya ngeblank, dia tidak bisa menerangkan dengan apa Jadi saya pengennya jagung. tidur gitu ya. Dia kepengennya tidur dari pagi hingga malam sampai pagi. Yuk dia berharap sama anaknya. Kalau Pak Slamet masih minum obat atau enggak? Saya tidak masih minum. Kapan-kapan ikut kontrol ya sama yang di Tirto mau? Dapat Ya, vitamin atau dapat penguat tulang atau nanti apa namanya obat yang bisa buat lebih nyaman. Kan ini udah sembuh ya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita perlu obat juga, perlu vitamin, perlu obat gitu ya. Kapan-kapan Oh, bisa iya. ya. Jadi kondisinya sudah baik ya Pak Slamet ini ya, artinya bahkan bisa ngancani orang yang sakau tadi ya. Iya. Ya, terus masih bisa bersih-bersih, dapat penghasilan gitu. Iya. Jadi bisa buat beli makan ya. Bisa. Kalau baju gimana Pak, dari siapa? Baju ya ada di rumah itu. Oh, banyak baju. Banyak. Oh, jadi bisa Ini masuk. cuman apa ya? Kebersihan daripada mencuci baju. Oh, kenapa? Sabun atau apa itu semuanya kan serba beli loh. Anjir, betul. Nah, saya istilahnya berkecil hati nek tidak bisa beli dan mencuci pakaian itu sehingga Karena senang bersih ya. yang satu senang bersih, pewangi, kemudian kita gaul itu tidak terlalu campur. Berarti bagus ya, artinya kan tahu bahwa kebersihan itu harus dijaga gitu ya. Jadi pantas, bersih, bisa bergaul. Oh, iya. Oke, Pak Slamet coba ceritain waktu kecil bagaimana, terus sekolahnya bagaimana, Pak Slamet anak keberapa gitu. Saya waktu kecil ya hidupnya membantu orang tua. Kemudian saya membantu orang tua. Kemudian saya anak yang ketiga. Saya membantu orang tua. Ini membungkusin apa? Permen rokok. Oh, usaha di rumah ya, ibu ya bapak Kemudian ibu. sama teman di golofan cari apa bola golf itu Itu di dijual. mana itu di? Magelang, Oh, Magelang. Magelang Tidar. Oh, tidak. Kemudian saya dibawa ke Purworejo oleh orang tua saya, ditaruh dengan nenek saya. Oh, Orang tua di Magelang, saya dengan kakak saya ditaruh di nenek saya. oh di Gang Kemudian Afrika gitu ya. di Gang Afrika, nenek saya membantu kepala PMI, namanya Bu Medi. Ya seperti ini keluarga besar Pak Sumbawa. Nah, di dalam saya sekolah di SD Cemoro, kemudian saya masuk SMP di Santa Maria, kerja di kemasan ini. Nah, kerja di kemasan ini. Ya, Pak Thomas itu ya. Iya. Kemudian ikut Pak Bowo, Pak Derajat. Ada teman dari Kepatian itu namanya Tepong. Nah, Tepong itu rumahnya di sana itu Genggendok. Ngajak saya, "Mat ke Surabaya Pak Mat. Di sana ada kemasan apa cabangnya Mbak Glen." Nah, saya
begitu saya tinggal di tempatnya Bu Pipin dan Pak Derajat, ini kok mau jalan ke Surabaya. Nah, saya langsung kayak kecentok. Wah, apa karena saya kan titip barang di sini toh. Nah, kemudian saya mending ke itu Kerkop. Ke Kerkop, Oh, ke itu tempatnya yang Bu Tomo. yang sekarang ya. Iya. Tapi waktu dulu waktu dari ikut nenek itu sekolah SMP, SMA, terus kemana? Sampai SMA ya saya seputar daripada Purworejo. Oh. Terus Iya. tempat kuliah? Kuliah saya di Penang Ranti, Oh, jurusan apa Pak? teologi. Oh, teologi ya. Teologi itu S1 ya? S1. Oh, belajar apa aja di sana? Saya belajar cara membesarkan, kemudian mengenal watak dan pengenalan akan ketuhanan kepada manusia. Bagaimana Tuhan itu yang maha baik, gembala daripada sekup dunia, yang berani mati, rela mengorbankan nyawanya untuk orang-orang berdosa. Dan itulah yang menjadikan saya komitmen. Saya punya komitmen, sedangkan Tuhan itu berani mati, dipasung ataupun dipelenteng, itu hanya membela orang-orang yang berdosa. Baik itu perampok, baik itu garong, baik itu yang berbau latar belakang tidak enak, tapi kan dia menebus dosa manusia. Sampai selesai kuliah. Belum selesai, mungkin akan tingkat ketiga, tapi oleh karena kependudukan daripada kuliahan itu padat, kemudian kuliah malam sampai kita ini mau tidur di kampus itu tergeser, dan saya hanya tidurnya bisa di gereja. Pada waktu itu saya tidurnya di gereja. Pada bulan Desember, Januari, Februari kan hujan deras. Nah, keadaan hujan deras, saya mau ospek dalam arti menentukan kamu ke jenjang lebih tinggi, nih ospek, kemudian dalam bentuk penggemblengan karakter. Pelajaran gitu ya. Penggemblengan karakter itu saya mau tidak mau harus bersaudara dengan orang-orang Papua, orang Sulawesi, orang Nias, lah beraneka ragam watak atau latar belakang yang berbeda itu yang mengakibatkan saya kayak kedadaran. Terus akhirnya pulang ke Purworejo. Pulang ke Purworejo, kemudian saya kembali ke gereja GKSI. Nah, di Dulu sekolah gereja GKSI itu kuliah itu dikirim atau karena keinginan sendiri? kuliah itu sponsor. Ada yang Ada yang sponsorin, kemudian dari sponsor itu saya bisa makan, kemudian sponsor itu datang ke kampus saya, Beasiswa ya. beasiswa. Jadi luar biasa berarti Pak, berarti orang pilihan ya, walaupun tidak selesai tapi tetap dapat ilmu ya, banyak ilmu ya. Ini bagi saya ya selesai atau tidak selesai ya keinginan saya ya maju terus. Sebagai generasi penerus bangsa, saya tetap akan memberi kehidupan kepada orang lain, supaya orang lain yang kekosongan dalam ilmu itu sendiri saya bisa membagi-bagikan. Syukur-syukur saya dapat sponsor, ya, saya bisa kembali ke sana. Oh, Mungkin pengen 23 Februari itu kan besok 2022 itu saya kehendak daripada Tuhan saya bisa mengubah tangan saya untuk ke sana ya. Ada Apa umurnya sponsor. berapa sekarang? Mungkin saya umurnya berapa? Kelahiran tahun Kelahiran berapa? 68. Oh 68, berarti sekarang 54 atau 5. ya 5. Lah saya kepingin juga meneruskan kuliahan ini. Syukur-syukur ada sponsor gitu. Mendukung dari backing belakang saya. Karena apa? Selain saya keinginan untuk kembali ke sana, mungkin bisa menjadi dosen atau bisa secerca harapan daripada saya itu bisa cita-cita itu terus kembali. Berarti semangatnya tinggi nih Pak Slamet ya. Dan orang tua yang sudah saya tinggalkan itu masuk surga, itu yang bisa kita. Amin. Dan saya juga berkumpul dengan orang-orang. Saya kan suka mancing. Nah, saya mancing di pantai selatan di Jatimalang dengan teman-teman UMP. Jadi saya kan teman-teman UMP Ariane Bagus Sate,
sama Lukase gone modus. Nah, saya kan Berarti temennya banyak ya. Jadi kegiatannya mancing, terus ketemu ngobrol-ngobrol, terus bersihin makam. Sekup apa ini komunikasi antar sebaya. Nah, komunikasi antar sebaya, kemudian di salah satu camp itu apa yang menarik dalam perkumpulan pergaulan itu, yang menarik ya kita bisa tertarik. Ya. Nah, Pak Slamet ada saudara yang pengen Pak Slamet cari enggak? Nah, saudara yang pengen saya cari itu nggak ada, cuma mewujudkan cita-cita saya ke regenerasi penerus itu, supaya di mana saya bisa ditempatkan, di mana saya bisa memberikan satu kado kepada mereka. Kesan dan pesan saya tinggal di salah satu tempat itu, mau hidup atau mati bersama dengan Tuhan itu, saya tetap ingin estafet lah. Lari secepat pelari atlet. Nah, sekarang Pak Slamet pesan teman-teman di sana, buat orang-orang yang seperti Pak Slamet, yang diharapkan Pak Slamet tuh mereka bagaimana gitu. Saya yang memberikan pengharapan kepada mereka, sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Kita punya alat komunikasi, mulut atau yang tidak bisa, misalnya ini tunanetra. Nah, saya senang dia memakai bahasa alat tubuh itu braille. Ya, kemudian saya juga senang kepada orang-orang yang mungkin hidupnya latar belakangnya berbeda, terlantar atau tidak punya rumah, dan kita bisa dalam perantauan itu kita berkomunikasi. Oke, jadi harapannya saling menghargai, berkomunikasi, saling menerima gitu ya. Oke, jadi ini momennya di momen Natal nih ya teman-teman. Jadi jalan hidup Pak Slamet ini ternyata unik ya. Jadi beliau ini pernah sekolah atau kuliah ya, jurusan teologi, terus masih pengen untuk menularkan ilmunya, pengen berhubungan baik ke semua umat gitu ya. Dan ingin jadi manfaat ya Pak ya. Kepada mereka. Oke, terus Pak Slamet juga tadi menyampaikan bahwa gembiranya Pak Slamet itu ketika diterima orang, berkomunikasi gitu ya. Oke. Tadi katanya punya saudara di Nederland yang ingin dicari. Ya, itu punya saudara di Nederland, tapi kalau saya landasan ke sana belum punya bekal. Nah, mau dicari untuk kesananya pun saya harus mengumpulkan. Sekarang itu kalau mencari titik-titik orang tidak perlu ke tempatnya. Misalnya kita pengen cari orang nih di Nederland, kita bisa cari identitas orang itu di internet. Nah, nanti akan nampak, oh ternyata orang itu masih hidup atau enggak, atau di mana. Nah, nanti kita bisa bersurat gitu. Kayak dicari ya. Oke, nanti kita bantu Pak Slamet ini kan masih keturunan Afrika ya, di Purworejo, dan memiliki beberapa saudara yang dia tersebar. Nah, dia ingin terkonek kembali supaya lebih bahagia ya Pak ya. Nah, nanti kita akan bantu dengan namanya siapa, nanti kita cari di pencarian internet itu ya. Oke. Sehat selalu ya Pak Slamet. Amin. Ya, selamat Natal. Ya, Semoga damai dan berkah untuk kita semua. Ya, jadi teman-teman, ini kita ketemu di momen Natal. Kali ini tamu kita ini luar biasa. Beliau sudah melewati masa-masa yang masa-masa pemulihan ya Pak ya. Dan saat ini beliau hidup bermanfaat untuk membersihkan makam ya. Jadi beliau harapkan kita semua sesama manusia saling menghargai ya, dan juga bisa berkomunikasi, artinya disapa aja senang ya Pak ya. Halo Pak gitu ya. Senang apa ya. Jadi ingat teman-teman bahwa ODS itu juga mengharapkan adanya interaksi yang membuat mereka merasa bermakna dan mereka merasa ada. Jadi
tonton terus tayangan kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang positif tentang pemulihan gangguan jiwa dan juga kesehatan mental. Saya titip pesan, support terus ODS untuk kembali menjadi pulih dan bisa bermasyarakat, kembali ke masyarakat, dan mereka menjalani sisa usianya dengan lebih bahagia. Oke, dari Tirto Jiwo, semoga nanti banyak orang-orang yang semakin terbuka hatinya untuk bisa mendukung pemulihan jiwa sehingga kesehatan mental di Indonesia semakin baik. Cukup sekian ya, Pak. Kasih salam ke sana. Sampai ketemu lagi nanti lain waktu Pak Slamet akan cerita-cerita lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal bagi yang merayakan, selamat tahun baru dan selamat liburan. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Selamat malam.